Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini, di hari Minggu, Tuhan izinkan kita untuk boleh bertemu bersama. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak bertemu, tapi kita boleh bertemu bersama lewat teknologi yang Tuhan berikan. Saat ini, mari kita siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian, sentuh hatiku. Mari kita nyatakan betapa kita mencintai Tuhan, betapa kita tidak bisa jalan tanpa Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, oh sungguh Bapa, sentuhlah setiap hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari dengan lebih sungguh lagi kita menyatakan pujian ini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Sungguh betapa kami menyadari Tuhan, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, oh Bapa, sentuhlah hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku.
Sungguh kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, ini menjadi sebuah doa bagi kami. Biarlah Engkau yang menyentuh setiap hati kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup untuk mengubah kami. Kiranya Engkau yang mengubah hati kami seperti emas yang murni. Biarlah hati kami boleh haus dan rindu seperti air yang murni mengalir Tuhan. Ajar kami untuk kami juga mau mengasihi. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan, ketika kami beribadah kepadamu. Dan ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, berikan kami hati yang sungguh ingin menyembah Engkau, hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ini, ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan bersukacita bersama-sama. Kita percaya, hati kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, Hatiku Percaya. Mari kita puji Allah kita, sebab Allah kita adalah kekuatan dan mazmur bagi kita. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, ada sukacita Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk duduk kembali. Biarlah lagu ini benar-benar menjadi iman bagi kita bahwa walaupun bumi bergoncang, walaupun apapun yang terjadi, Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang kekuatan dan mazmur kita. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Biarlah hati kita, biarlah hidup kita boleh seperti seorang wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian ini sambil kita boleh menyiapkan hati kita mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidup kami ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang mengurapimu ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu,
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sudah. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa di surga yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di hari ini, minggu pertama, tanggal 5 Juli 2020. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, yang memberkati kami, yang menguasai kami, dan semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa yang dari Engkau Tuhan yang bekerja, sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh karena kuasa-Mu, bukan oleh karena kepintaran hamba, tapi karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mulai untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih yang ada di dalam Jemaat Gilroy, Bandar Lampung, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat, karena saya agak kaget beberapa yang lalu ketika saya buka HP di grup Gideon Roy, saya mendapat dan melihat ada rekaman ucapan selamat ulang tahun buat saya. Saya merasa kagum dan merasa senang sekali dan merasa termotivasi lagi oleh karena doa bapak-bapak, ibu-ibu, ada adik-adik semua. Saya merasa kaget sekali dan merasa senang sekali. Jujur Bapak Ibu, sempat air mata saya keluar, itu bukan sedih tapi bangga gitu atas perhatian dari jemaat, ya. Perhatian jemaat bukan oleh karena makanan, bukan oleh karena pakaian, bukan, tapi karena doa Bapak Ibu membuat saya sangat bangga sekali. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus. Yang luar biasanya lagi, anak masih kecil namanya si Olen, ya. Dia sampai berkata, selamat ulang tahun Pak Pendeta Anton. Nah, bagus sekali. Tapi ada sebagian saya lihat jemaat mengatakan nama saya Antonius. Itu kurang tepat, saudaraku terkasih. Karena Antonius itu orang Katolik. Nah, sementara nama saya di KTP dan ijazah adalah Antonia atau Antonia Hasekiel. Dan orang-orang panggil saya Pak Gultom. Nah, Pak Gultom bukan nama, karena itu bagi orang Batak yang dipanggil marga, bukan nama, ya. Nah, oke, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, genap sudah tanggal 30 Juni kemarin, hari Selasa kemarin, genap sudah usia saya sudah 53. Usia saya sudah 53. Nah, di dalam memasuki usia saya 53,
saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau di usia 53 ini, saya ingin mendapat sesuatu yang dari Engkau, Tuhan. Saya tidak minta harta benda atau mobil atau kendaraan atau rumah pribadi atau kemewahan, tidak. Yang saya inginkan dari Tuhan adalah Tuhan kiranya menambahkan hikmat buat saya. Tuhan kiranya menambahkan hikmat buat saya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala keluarga, bahkan sering saya ketemu orang-orang yang kawan seiman tapi bukan satu gereja dengan kita, bahkan orang-orang bukan kawan seiman, seringkali saya berhadapan mereka punya masalah. Ada masalah rumah tangga, ada masalah ekonomi, berbagai macam masalah. Bahkan ada yang ingin bercerai. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana cara memberikan motivasi, menguatkan orang-orang yang bermasalah seperti saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, jemaat terkasih Gili Roy, saya juga minta dukungan Bapak Ibu semua. Doakan saya usia 53 ini, Tuhan tambahkan hikmat buat saya. Nah, saudara terkasih, sehubungan dengan itu kita harus pelajari firman Tuhan tentang hikmat. Mari kita buka firman Tuhan saudaraku dari kitab 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 ya. Ulangi. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-16. Oke. Saya baca firman Tuhan begini. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyelipkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus,
Kita orang percaya harus mengerti itu apa hikmat. Memang ada hikmat dunia, ada hikmat dari Allah. Tapi itu sangat berbeda, saudaraku. Sangat berbeda. Saya seringkali menonton atau membaca ya di grup CP, Christian Friends, perdebatan agama. Saya perhatikan situ saudara-saudara kita yang belum percaya, mereka mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu diutus kepada domba-domba Bani Israel. Jadi Yesus itu bukan juru selamat. Padahal ada tertulis Matius 28 ayat 11-20. Yesus berkata, karena itu pergilah. Jadi kalau sebangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya saudaraku, Yesus di situ supaya firman Allah diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Yesus bukan diutus untuk Bani Israel saja, tapi untuk seluruh dunia. Nah, mereka juga mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati? Kenapa dia nggak melepaskan diri dari salib itu? Padahal kan dia ada mujizat. Nah, itu saudaraku, hikmat dunia. Kalau hikmat dari Allah itu tidak seperti itu, saudaraku. Hikmat dari Allah itu, saudaraku, melebihi dari hikmat dunia. Hikmat dari Allah, saudaraku, itu tidak dibatasi oleh pikiran manusia. Haleluya. Nah, oleh sebab itu jemaat Gidi RW Bandar Lampung, saya mau kita semua memahami apa itu hikmat Allah. Ya, kita harus memahami apa itu hikmat Allah. Ya, mari kita lihat sekali saudaraku. Ya, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Matang di sini saudaraku ya sama seperti kalau kita lihat buah-buahan atau buah kates atau buah pisang. Kita pasti tahu mana buah yang matang dan mana buah yang belum matang. Kalau dia buah yang belum matang tentu warna buah itu masih hijau. Ya, tapi kalau dia sudah matang agak mulai kuning. Nah, itu dia. Arti matang saudaraku sini dia sudah secara fisik, sudah secara umur sudah tua, atau sudah dewasa, atau sudah cara pola pikirnya sudah mulai bagus, atau cara pemahamannya sudah baik gitu. Itu masuk matang di sini. Dan saudaraku terkasih, sebagaimana Korintus ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita tahu saudaraku bagaimana kondisi Korintus saat itu saudaraku ya. Memang kita Korintus ini kita menemukan ada perpecahan jemaat. Sampai-sampai ada mengatakan golongan Apolos, ada juga mengatakan golongan Paulus. Bahkan di pasal 1 saudaraku terjadi juga ada ya perpecahan, ada mengatakan perpecahan dalam jemaat dalam pasal 1 ayat 10 dan seterusnya. Bahkan di saudaraku di ayat 18 dan seterusnya, di situ Paulus menjelaskan mana hikmat Allah dan hikmat manusia. Jelas sekali saudaraku. Lalu di pasal 2 ini, Paulus menjelaskan hikmat Allah itu seperti apa. Oleh sebab itu saya mau saudaraku, kita orang percaya, ya, kita perlu mengetahui, memahami apa itu hikmat Allah. Memang gereja lain kita lihat mereka berlomba supaya memiliki karunia bahasa roh, itu silakan, itu urusan mereka. Saya mau kita anggota gereja Gidi, gereja Injil di Indonesia, kita lebih mengutamakan mendapatkan, memahami, memiliki, menerapkan hikmat Allah daripada bahasa roh. Ya, hikmat Allah itu jauh berbeda saudaraku dengan bahasa roh. Hikmat Allah itu lebih baik daripada orang mengejar karunia-karunia bahasa roh. Itu sebab saudaraku, mari kita memahami apa itu hikmat Allah. Sungguh pun demikian kami beritakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Jadi Paulus menjelaskan ya hikmat kepada orang-orang yang sudah matang, yang bukan dari dunia ini, hikmat itu bukan dari dunia ini, dan juga hikmat itu bukan dari penguasa-penguasa dunia ini.
Lanjut. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah apa nih? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi saudaraku, apa tuh hikmat Allah? Ya ternyata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7, hikmat Allah saudaraku sudah ada sebelum dunia jadikan dan disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Artinya hikmat Allah disediakan oleh Allah untuk kemuliaan saya dan saudara. Kemudian saudara dan saya, setiap orang percaya memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah disiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi hikmat Allah tidak dapat dipelajari dari ilmu teologi, dari kampus-kampus, dari mall, dari pasar. Tidak. Hikmat Allah, saudaraku, sudah disiapkan oleh Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Tapi diberikan kepada khusus orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Nah, kita lihat di pasal 1. Pasal 1 ayat 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Memang waktu zaman Yesus, orang-orang Yahudi selalu bertanya tentang tanda-tanda siapakah Isa atau siapakah Yesus itu. Kan pernah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah anak Allah itu? Ya. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Jadi tokoh-tokoh agama juga selalu mencari tanda. Tokoh-tokoh agama Yahudi mencari tanda. Siapa Yesus itu? Karena telah dibuatkan saudaraku bahwa Yesus itu harus dari Nazaret, ya, harus lahir di kandang Bethlehem, di kandang domba di Bethlehem. Nah, jadi mereka selalu mencari tanda itu orang Yahudi. Kalau orang Yunani ingin mengejar hikmat. Nah, kita lihat saudaraku, Raja Israel yang ketiga, Raja Salomo, dia juga pernah berdoa kepada Tuhan yang dia minta bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan popularitas, tapi dia minta hikmat dari Allah. Maka kita lihat bagaimana hikmatnya Raja Salomo mengatasi masalah, ya. Dia bisa mengatasi masalah, mengambil kebijakan luar biasa. Nah, saudara terkasih, kita lanjut kepada 1 Korintus pasal pertama ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, siapa yang dipanggil? Saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik itu orang Jawa, baik itu orang Batak, baik itu orang Chinese, baik itu orang Papua. Firman Tuhan berkata, saudaraku, apa? Ini. Orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saya sempat bingung, saudaraku, apa artinya yang bodoh dari Allah? Yang bodoh dari Allah, bodoh di sini bukan stupid, bukan tolol, bukan goblok, tapi yang bodoh dari Allah, saudaraku, dikatakan dia lebih bijaksana daripada orang-orang yang tidak memiliki hikmat dari Allah. Kalau saudara dikatakan yang bodoh dari Allah, berarti saudara adalah orang lebih bijaksana daripada orang-orang di luar sana. Haleluya. Ya, saya pernah mendapat satu cerita dari teman ini hamba Tuhan yang melayani di Gereja Abalok, Jakarta. Begini, saudaraku. Ketika dia pergi
mau pelayanan, mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan dia disempet motor, ya. Lalu saudaraku, kita tahu ya, kalau motor disempet atau menyempret, pada umumnya yang marah siapa? Yang buat mobil atau yang buat motor? Kalau saya perhatikan lebih galak yang buat motor. Sudah salah, tapi lebih galak. Nah, hamba Tuhan ini sebenarnya dia ingin menuntut karena mobilnya sudah lecet. Ya, lecet gara-gara disempret motor. Tapi ketika dia memiliki hikmat Allah, dia lihat pribadi orang ini, dia pahami mas orang ini, lalu apa terjadi saudaraku? Dia dulu minta maaf. Ya, dia dulu minta maaf. Dan sambil berdoa dia, ya, baca doa dalam hati, dia minta maaf, diajak dia yang bawa motor ini, dirangkul dia, dianggap dia, ini saudaraku, orang yang bawa motor ini, ya, orang yang bawa motor tadi, yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, menjadi percaya kepada Yesus. Tadinya orang yang bawa motor ini, ya, tidak tahu siapa itu Yesus. Akhirnya setelah sikap yang hamba Tuhan tadi, karena dia menggunakan hikmat Allah, maka orang yang bawa motor tadi menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu sebab saudaraku, kita perlu memiliki hikmat Allah, kita perlu mengetahui hikmat Allah. Ya, saudaraku. Amin. Jadi dikatakan kembali sini yang pertama, ya, hikmat Allah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah itu disiapkan Allah bagi kemuliaan kita. Yang kedua, apa itu hikmat Allah? Kita perhatikan ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhannya yang mulia. Kita tahu saudaraku, ya, berkali-kali Herodes mencoba supaya Yesus jangan disalibkan. Cukup dicambuk. Bahkan Herodes menyarankan supaya dia diadili oleh Pontius Pilatus. Nah, saudara terkasih, kita lihat bagaimana reaksi tokoh-tokoh agama saat itu. Ya, justru mereka meminta yang dibebaskan itu adalah Yesus Barabas. Ya, Yesus Barabas, seorang penjahat ulu. Mereka meminta Yesus Kristus yang disalibkan. Mereka minta Yesus Kristus disalibkan, bukan Yesus Barabas. Walaupun Yesus Barabas seorang penjahat ulu. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak mengenal dan tidak tahu siapa itu Yesus. Itu sebab saudaraku, firman Tuhan berkata, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, saudaraku terkasih, kalau saudara di mana tinggal sering diejek orang oleh karena saudara sebagai pengikut Yesus, atau mungkin saudara di sekolah sering diejek kawan kamu di sekolah, atau mungkin juga gurumu sering menyinggung-nyinggung atau mengejek saudara, mengejek kamu di sekolah, sampai mungkin kamu dipojokkan oleh karena nama Kristus. Nggak usah merasa sedih, merasa kecil hati, merasa nggak punya siapa-siapa, merasa orang apa ya, nggak usah pusing. Kenapa, saudara? Kalau kita mengenal siapa itu Yesus, ya, kita memang harus dihina orang, kita memang harus diejek orang oleh karena iman kita kepada Yesus. Seandainya orang-orang di sana mengenal siapa itu Yesus, saya yakin mereka tidak akan menghina saudara. Mereka tidak akan mengejek saudara oleh karena iman kita kepada Yesus. Saudara terkasih. Oleh itu, saudaraku, mari kita pelajari apa itu hikmat Allah. Hikmat Allah yang kedua, saudaraku, bahwa penguasa dunia ini tidak mengenalnya. Hikmat Allah tidak dikenal oleh penguasa dunia. Jadi jangan heran, ya, walaupun ada orang saudara lihat gagah perkasa, berwibawa, pakaiannya luar biasa, seperti pejabat,
Tapi kalau dia tidak mengenal Kristus Yesus, dia tidak memiliki hikmat dari Allah. Percayalah. Bahkan saudaraku, banyak juga yang punya KTP Kristen, tapi kalau gaya hidupnya tidak menghasilkan buah borong, banyak juga saudaraku tidak memahami hikmat Allah. Saya mau kita semua, tubuh jemaat Gereja Gidi Roy Bandar Lampung, kita memahami hikmat Allah. Ya, karena yang bodoh dari Allah itu lebih bijaksana daripada mereka yang memiliki jabatan, yang punya kekayaan, harta benda berlimpah-berlimpah. Saudara lebih berbahagia di pandangan Tuhan kalau saudara punya hikmat Allah. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, disediakan Allah untuk mereka mengasihi Tuhan. Kenapa saudaraku? Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Mari kita perhatikan kembali ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Maksudnya saudaraku, bahwa hikmat Allah itu dinyatakan kepada kita oleh Roh. R-nya besar itu Roh Kudus. Jadi yang ketiga, apa hikmat Allah? Hikmat Allah itu telah dinyatakan, ya, dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sungguh percaya, sesungguhnya Roh Kudus telah menyatakan hikmat Allah itu pada kita. Sudah dinyatakan. Nah, jadi sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, bisa kita pahami melalui hikmat Allah. Ini saudaraku kelebihannya. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bukan berarti Allah ini seolah-olah bersandiwara. Tidak, Allah nggak pernah sandiwara. Maksudnya aku sini, kita bisa memahami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah melalui hikmat yang kita miliki, yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Roh pada kita. Sebagai contoh, ya, Nabi Yusuf, anaknya Yakub. Kalau kita lihat, ya, kitab Kejadian, setelah bapak mereka meninggal, yaitu Yakub, maka abang-abang Yusuf mau menemui Yusuf waktu mereka ada di Mesir. Lalu semua abang-abang Yusuf menghampiri atau menemui adiknya, ya, si Yusuf. Dan mereka sujud depan Yusuf dan minta maaf, minta diampuni, bahkan minta jadikan hambanya Yusuf di Mesir. Lalu apa jawaban Yusuf? Dia bilang gini, kalian memang mereka-reka yang jahat sama saya. Artinya, Yusuf mengingat bahwa abang-abangnya pernah membuang Yusuf ke sumur dan menjual dia kepada seorang pedagang, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf menjadi kerja di rumah Potifar. Ya, bahkan saudaraku, setelah kerja di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Nah, kita tahu sejarahnya. Yusuf ingat peristiwa itu, maka dikatakan kalian telah mereka-reka yang jahat terhadap saya. Tapi apa? Jawaban Yusuf, ya terusnya. Tapi Allah telah mereka-reka yang baik buat kelangsungan hidup kita. Disinilah saya lihat Yusuf, dia memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Memang sakit yang dirasakan dia secara manusia nggak tahan, ya. Sakit dirasakan dia, sakit yang derita dia. Tapi karena dia memiliki hikmat Allah, dia enjoy aja.
Dia enjoy apa yang dia alami, dia enjoy aja. Dia tahu bahwa ini semua rancangan Tuhan. Itu orang memiliki hikmat Allah. Maka ketika dia memiliki hikmat Allah, saudaraku, pembalasan itu tidak dilaksanakannya. Ya, walaupun dia punya peluang, dia punya hak membalas kejahatan saudaranya, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia menggunakan hikmat Allah. Satu contoh lagi, saudaraku. Masih kita ingatkan Nabi Ayub, ya, orang kaya, ya, bahkan memiliki anak 10 dan memiliki rumah. Apa terjadi? Semua ternaknya habis. Bahkan semua anaknya habis, mati semua. Apa lagi terjadi, saudaraku? Yusuf mengalami sakit borok yang sangat bau di badannya. Dan apa terjadi, saudaraku? Teman-temannya Ayub mengajak Ayub supaya Ayub meninggalkan Tuhan, supaya Ayub melupakan Tuhan. Karena menurut teman-teman Ayub, mana mungkin Tuhan itu baik, mana mungkin Tuhan mengasihi Ayub. Ayub nggak pernah salah, Ayub itu soleh, Ayub nggak pernah menjelekkan Tuhan, atau Ayub tidak pernah bersungut-sungut. Kenapa Ayub mengalami demikian? Udah Ayub, lupakan Tuhanmu. Tidak cukup, saudara-saudara, tidak cukup sampai situ. Justru istri Ayub juga mengajak Ayub itu istilahnya mualaf gitu. Tinggalkan Tuhanmu itu, lupakan Tuhanmu itu. Tapi apa respon Ayub? Kita lihat dari kitab Ayub pasal 1 sampai pasal terakhir, saudaraku. Ayub tidak pernah bersungut-sungut. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Maka kita lihat di pasal terakhir, akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Bahkan dia mendapat ternak berlipat ganda. Ayub mendapatkan ternak 2 kali lipat dari ternak sebelumnya. Mengapa Ayub tidak bersungut-sungut? Mengapa Ayub tidak menghujat atau tidak meninggalkan Tuhan? Kenapa? Jawabannya, karena Ayub memiliki hikmat Allah. Dia tahu bahwa dia yakin ini semua pemberian Tuhan. Aku dapat ini pemberian Tuhan. Tuhan ambil itu akan kehendak Tuhan. Kenapa aku harus bersungut-sungut? Itu orang memiliki hikmat dari Allah, saudara. Nah, buat kita juga demikian, saudaraku. Ya, kalau kita memiliki hikmat Allah, kita nggak gampang bersungut-sungut. Kita selalu tahu, kita selalu yakin rencana Tuhan itu indah. Bahwa Tuhan sudah mendesain, Tuhan sedang merancang hidup kita. Karena sejak dahulu sering saya katakan, ini saya tekankan, ingat baik-baik. Kita ada di bumi ini bukan secara kebetulan. Ya, kita ada di bumi ini bukan secara kebetulan, tapi adalah suatu rancangan Tuhan. Haleluya. Kita ada di bumi ini, apapun profesi kita, ya, dimanapun kita tinggal, itulah satu rancangan Tuhan. Maka saudaraku, mari untuk menghadapi dunia yang nyata ini. Apa masalahmu? Apa masalah kita? Apa pergumulan kita? Mari kita melihat, mari kita memakai hikmat Allah. Supaya kita kuat, supaya kita mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi dari Allah untuk kita. Mari kita memakai hikmat Allah. Karena firman Tuhan berkata, yang bodoh dari Allah. Ya, saya baca kembali saudaraku ya. Nih, ayat 25, pasal 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang bodoh dari Allah bukan stupid, bukan goblok, bukan tolol, tapi yang bodoh dari Allah maksudnya saudaraku adalah orang yang lebih bijaksana. Orang yang bijaksana, yang mengerti siapa itu Allah disembah. Keadaan Tuhan, dalam keadaan situasi apapun, itulah yang bodoh dari Allah. Mari saudaraku, jemaat terkasih, selama kita masih di bumi ini, mari kita gunakan hikmat Allah, supaya kita semakin kuat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajari kami dalam firman-Mu
tentang hikmat-Mu. Benar Bapa. Jikalau pengetahuan yang kami dapat dari sekolah, dari kampus, kepintaran, ilmu yang kami dapat, yang jadi patokan hidup kami, maka kami menggunakan hikmat dunia ini. Hikmat dunia ini terbatas. Ilmu pelajaran dari sekolah, dari kampus itu terbatas. Sekalipun Tuhan kami mendapatkan nilai A, kami mungkin ranking 1, kami mungkin yang terbaik di sekolah atau yang terbaik di kampus. Tapi Tuhan, lebih hebat hikmat dari Engkau daripada semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami senantiasa melakukan, menjalankan atau memakai hikmat-Mu, supaya kami semakin benar di hadapan-Mu Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya sudah bangkit berdiri. Sambil mempersiapkannya, mari kita angkat pujian salibnya, salibnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Salibnya, salibnya, amatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, amatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kepada hambanya kami persilahkan. Jemaat terkasih, mari kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Dan seundang semua jemaat bangkit berdiri. Dan sebelum kita masuk ke perjamuan, mari kita awali dengan doa. Bapa dalam sorga yang kami muliakan, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu Gidi Roy Bandar Lampung. Hari ini Tuhan kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus ampuni kami di segala perbuatan kami, supaya kami layak menerima sakramen ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk memasuki sakramen. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib, dan tubuhmu disalibkan, dan darah mengalir. Roti ini Tuhan sebagai lambang tubuhmu yang sudah disalibkan untuk menebus dosa kami. Kami terima ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengangkat tangan yang ada anggur di tangan kanan kita.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Tuhan, sebelum Engkau disalibkan, Engkau dihukum, dicambuk, dan darah mengalir dari tubuhmu Tuhan. Namun tidak sampai di situ Tuhan, Engkau harus disalibkan. Dan akhirnya Engkau dibawa ke bukit Golgota, disalibkan, paku menempel, nembus pada kedua tangan dan kepada telapak kaki. Darah mengalir dan lambungmu ditusuk dan Engkau dimahkotai duri. Darah mengalir. Anggur ini Tuhan sebagai lambang darah-Mu yang sudah menebus dosa kami. Kami terima ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri perjamuan sakramen ini, sakramen perjamuan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Dan kami yakin Tuhan, roti sebagai lambang tubuh-Mu dan anggur sebagai lambang darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib, dan darah-Mu sebagai alat yang sah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami semua semakin mengenal kematian-Mu di kayu salib, dan hidup kami semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk firman yang telah kita dengarkan dan juga perjamuan yang sudah kita terima. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau angkat pujian, jangan lelah. Mari kita berikan dengan penuh sukacita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Tuhan yang akan terus menolong setiap kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan saat ini ketika kami diizinkan untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Mungkin secara fisik kami tidak bertemu Tuhan, tapi secara satu roh kami bersatu hati, kami berada di dalam roh-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu Allah yang hidup. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk persekutuan di mana Tuhan izinkan di hari Minggu ini, dan kami juga bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan, terlebih juga Tuhan untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Bantu kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami di tengah-tengah kondisi mungkin yang saat ini tidak pernah kami hadapi Tuhan di tengah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami, setiap tangan-tangan yang telah memberikan maupun yang belum. Kiranya Tuhan tetap menolong kami, baik apapun itu pekerjaan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa kiranya lewat persembahan ini, nama-Mu boleh semakin dimuliakan lewat pekerjaan dari gereja-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk syafaat. Kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia di mana kami boleh tinggal.
Engkau yang melihat Tuhan apa yang menjadi pergumulan bangsa ini. Engkau yang melihat juga apa yang terjadi Tuhan atas bangsa ini. Karena Tuhan Yesus yang ikut campur tangan Tuhan, Tuhan yang berikan hikmat daripadamu kepada para pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah. Berikan mereka kepekaan hati, hikmat daripadamu untuk boleh menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami yakin Tuhan mereka adalah perpanjangan tangan-Mu di bumi ini. Dan bantu kami sebagai masyarakat juga boleh taat akan setiap peraturan yang diberikan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Lampung secara khusus Tuhan, di mana kami tinggal. Engkau yang melihat juga Tuhan apa yang terjadi dalam provinsi kami ini. Untuk zona kuning yang ada di Lampung, kiranya Tuhan Yesus yang menolong juga, kiranya tidak semakin banyak lagi Tuhan korban-korban dari COVID-19 ini. Kami mau berdoa kiranya Engkau yang pulihkan kembali Tuhan bangsa ini dari setiap segi ekonomi, keamanan, politik, sosial, apapun itu Tuhan dalam setiap seginya. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangannya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah kami, yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan beribadah. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap pekerjaan kami, setiap pergumulan kami satu persatu. Tuhan Yesus yang ikut campur tangannya Bapa. Buat kami yang sedang sekolah, yang kuliah, baik juga yang bekerja Tuhan sebagai karyawan swasta, negeri, pedagang, apapun itu yang menjadi pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, terlebih bantu kami untuk kami juga bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini juga Bapa untuk bertambahnya 1 tahun Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Antonia Gultom yang ke-53. Kiranya Tuhan Yesus juga yang memberikan kepadanya sukacita yang melimpah daripadamu Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Kiranya setiap tugas tanggung jawab tersebut boleh diembannya sebagai sarana di mana Tuhan mempercayakan untuk Bapak Gembala kami, menggembalakan setiap kami, Jemaat GDL Roy. Terlebih juga Tuhan untuk Gidi Klasis dalam setiap pelayanannya, Tuhan juga yang menolong dimanapun Gidi berada Tuhan, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Dan kami saat ini mau menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami Jemaat GDL Roy Kota Lampung mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pendeta Anton, semoga panjang umur, kedua makin diberkati Tuhan, jemaatnya makin banyak, anak-anak semua berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Antonia Gultom yang ke-53. Biarlah di ulang tahun yang ke-53 semakin diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanannya, baik di dalam keluarganya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan semakin dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun keluarga Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami sekeluarga mengucapkan ulang tahun Bapak Gembala kami, Pak Anton Gultom, yang ke-53. Semoga Bapak diberkati oleh Tuhan, sekeluarga panjang umur, murah rezeki, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Antonius Gultom. Semoga panjang umur, sehat selalu, pelayanannya diberkati, keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati,
Dan sehat selalu buat keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Antonia Gultom. Selamat menikmati setiap berkat-berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya di bertambahnya usia ini semakin bertambah-tambah lagi hikmat dalam pekerjaan dan juga kehidupan keluarga. Semangat menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Gidi Amoy, yaitu Bapak Pendeta Antonia Gultom. Semoga sehat selalu, panjang umur, selalu semangat untuk melayani Tuhan, dan sukses untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta Antonius Gultom yang ke-53. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Semangat terus dalam pelayanannya ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-53 untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Antonius Gultom. Semoga Tuhan semakin memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta Anton, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Papa Pendeta, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita nggak akan bisa pergi tanpa Tuhan. Kemanapun kita pergi, selalu ada Tuhan di sana. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami bisa mencari Tuhan? Hanya kepada-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang
Jemaat terkasih, mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji nama Bapa. Kami selesai ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu yang sudah memberkatinya. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa buat segenap jemaat-Mu, baik yang ada di Kemiling, keluarga Ibu Sunarto, dan juga keluarga Nail, dan yang sudah Engkau kurniakan anak seorang putra baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga bagi jemaat-Mu yang mendapatkan anak, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau membuka jalan, Engkau memberikan keturunan buat mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan bagi jemaat-Mu sebagai pedagang, wira swasta, Tuhan Yesus memberkati. Baik keluarga Pak Pahan di Kandis, baik keluarga Pak Bagong di Pasar Koga, baik keluarga Pak Rahel Gultom di Natar, baik juga Tuhan Ibu Esther Bulnenggolan, baik saudari Melda Boru Simamora, dan juga Tuhan yang jemaat lain, baik juga Tuhan anak-anak jemaat kami, serta saudaranya Evan di Raja Basa, dan juga jemaat-jemaat lain, sebagaimana keluarga hamba juga. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong Bapak anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati. Yang sudah mendaftar ke sekolah lanjutan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan kegiatan untuk belajar awal tahun ajaran baru, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Dan kami berdoa buat gereja GKPA Bandar Lampung juga, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau menambahkan usia buat hamba, yang hamba sekarang Engkau sudah berumur 53, yang hamba rindukan Tuhan tambahkan hikmat buat hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua, baik saudara kami jemaat juga yang ada di Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dimuliakan Bapa. Kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, dan penghiburan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati.